Oke, langsung aja aku mulai karena udah agak telat juga. Ya, ini IHSG hari ini dia turun, normal aja turunnya. Gitu. Jadi ini normal aja turunnya, merespon update hasil FOMC minutes. Belum ada signal pemangkasan. Jadi para anggota FOMC itu setuju berhati-hati dalam mengambil keputusan. Mereka tuh mau naikin suku bunga lagi kalau inflasinya masih tinggi. Jadi ini yang bikin turun sebenarnya. Ada kata-kata bakalan mau naikin suku bunga lagi. Jadi meskipun inflasinya udah agak turun, tapi masih di atas yang diharapkan, yaitu sekitar 2%. The Fed pengen bukti yang lebih banyak nih kalau inflasinya tuh beneran turun sebelum mereka yakin gitu ya. Jadi bisa turun sebelum mereka benar-benar yakin. Maka dari itu suku bunga tetap di angka 5,25 sampai 5,5% dan ada potensi naik lagi kalau inflasi masih tinggi gitu. Jadi market sendiri melihat The Fed itu bakalan menurunkan suku bunganya kemungkinan di April sampai Mei 2024. Di akhir April sampai awal Mei 2024. Jadi kalau kalian ingat-ingat hari ini aku ngomong ini, suku bunga bakalan turun kemungkinan sekitar 30 April sampai 1 Mei. Misalkan kalian pada dekat-dekat hari itu ada dengar sentimen sell on May and go away for holiday, justru malah gak akan terjadi. Kenapa? Karena jika suku bunganya turun di akhir April dan awal Mei atau awal Mei, itu saham bakalan naik gitu. Oke. Nah, BI sendiri gimana sih? Dari Bank Indonesia ini akan ada review untuk suku bunga besok ya. Jadi perkiraannya suku bunga BI ini tetap di 6%. Nah, bulan lalu tuh naik tiba-tiba setelah dari Februari 2023 kemarin tuh nggak naik. Jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober nggak naik, tiba-tiba di November naik, dan itu yang di Oktober, November naik, dan itu yang bikin IHSG itu turun banget gitu. Naiknya tiba-tiba bulan lalu itu tujuannya untuk meningkatkan nilai rupiah ya, jadi di Oktober akhir itu. Tapi sekarang nilai rupiah itu sudah cukup kuat di sekitar 15.570 dan juga inflasi Indonesia itu masih terjaga di 2,56%. Jadi kayaknya Bank Indonesia masih akan menahan suku bunga di 6%. Kita lihat USD-nya gimana terhadap rupiah. Kenapa bisa dibilang cukup kuat? Hari ini rupiah sedikit melemah, USD-nya menguat, tapi normal aja. Aku perhatikan nggak akan naik sampai 15.700-an, jadi stabil di angka 15.600. Nanti naik sedikit saja dan kemudian akan turun lagi. Sehingga kemungkinan suku bunga BI ini juga akan stagnan. Halo Pak Budi, M. Sansan, Andriku, scalper saham. Scalper. Oke. STRK katanya. Suaranya normal ya, emang normal, nggak tahu deh ini kenapa dibilang nggak normal. Ada yang ini ya, netizen. Kalian ada yang suaranya normal? Coba suara aku normal nggak di situ? Ada yang suaranya normal, ada yang suaranya membesar kayak laki-laki. Aku rasa kalau problemnya dari HP aku, bakalan suaranya nggak normal semuanya gitu. Tapi ini beda-beda, jadi I think it's from the Instagram gitu. Jadi memang beberapa hari ini Andriku bukan iseng sih mereka. Kayak seminggu terakhir nih aku dapat feedback suaranya kadang aneh-aneh gitu. Anyway, normal kan? Oke, jadi Bank Indonesia ini dia ngerilis instrumen baru, instrumen buat narik uang dari luar negeri, namanya adalah SVBI dan SUVBI, gantiin term deposit valuta asing buat waktu yang sama gitu. Jadi ada tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Sementara SUVBI itu cuma ada tenor 1, 3, dan 6 bulan, mulai diberlakukan pada tanggal 17 November. Efeknya ke saham apa? Nggak ada. Terus ngapain dibahas ya? Buat nambah wawasan aja. Oke. Kita mau update dari saham apa nih? Hari ini transaksi di bursa sepi banget. Pasar reguler cuma 7,5 triliun rupiah dan transaksinya gede di GoTo 562 miliar, AMMN 560 miliar, BBRI 543 miliar. Terus
Brand 536 miliar. Nah, di pasar negosiasi itu ada 1,1 jadi salah ngomong kan. Di pasar negosiasi jadi 1 triliun itu ada BP 231 miliar, SMMA 129 miliar, dan BFIN 115 miliar. Oke. Ini ada yang komen market sepi nih, asing pada kabur. Lagi-lagi wait and see tentang suku bunga sih, dan kita masih menunggu kode broker dibuka, itu akan ada efeknya karena banyak investor besar yang mereka ngelihat asing itu sebenarnya lagi net buy atau sell kayak gitu. Jadi aku akan review beberapa saham yang potensial. By the way, di luar M-Trade, personally aku akan mulai nge-review apa coba, pelan-pelan aku akan mulai review US stock market, dan aku mau mulai review juga apa tuh, kripto. Aku mau mulai review juga sedikit demi sedikit nanti ke forex. Kenapa? Karena banyak yang nanya, dan sebenarnya meskipun aku saat ini aku nggak fokus di situ karena banyak yang nanya, kasihan kalau misalkan nggak diarahin malah investasinya atau tradingnya tuh berantakan. Jadi pelan-pelan kita akan kasih edukasi di situ juga, tapi tetap saham Indonesia kita belajar di sini lebih banyak ya, karena bisa lebih konsisten gitu, lebih sustainable. Oke, aku mau review dari beberapa saham. BP itu dari kemarin ada transaksi negosiasi terus, lumayan gede BP ya. Astrindo Nusantara Infrastruktur. Wait and see dulu, meskipun dia udah sideways, dari downtrend jadi sideways, kita wait and see dulu. Kenapa? Aku agak nggak suka di sini banyak ekornya, jadi banyak PHP habis naik bisa turun lagi, kira-kira kayak gitu. Terus kemudian kita mau ke SMMA yang hari ini ada transaksi negosiasi 129 miliar, SMMA Sinarmas Multi Arta. Jangan dulu ya, jadi ini juga nggak liquid. BFIN, kita mau lihat BFIN. BFIN ini hari ini ada transaksi 115 miliar. Apa itu? Haha, minta culik aku. Apa itu? Oke, BFIN ya, perhatikan di sini. BFIN-nya lagi membentuk inverse head and shoulders. Jadi wait and see di sini ya. BFIN-nya ada inverse head and shoulders 1 2 3 gitu. Oke, terus kemudian kita akan lihat MDKA. Ya, MDKA hari ini kena cut loss. Kapan hari patternnya cukup kelihatan menarik, hari ini jatuhnya parah banget, jadi cut loss sekitaran 4-8%. Waduh, MDKA. Kita nggak ada rekomendasi beli hari ini, kita lagi wait and see aja. Dan aku mau review beberapa saham dari brand dulu deh. Brand arahnya kemana ya, kata Ragami SDR. Brand arahnya dia bisa koreksi normal correction sampai sekitaran level 5.300, bahkan bisa sampai ke level 5.000. Nah, brand sendiri hari ini tuh dia ada bagi dividen hari ini come-date ya, penghitungan dividen senilai total 523,41 miliar atau 3,91 per lembar saham. Tapi ini ya, potensi yieldnya kira-kira cuma 0,06% aja berdasarkan harga penutupan di 5650 tadi. Jadi agak kecil banget sih buat yang baru beli, resikonya tuh lebih gede. Dan buat yang udah ngehold sejak IPO itu dapat dividen yieldnya sekitaran 0,5% doang gitu. Jadi kayaknya agak-agak nggak worth it untuk dividen investing dibandingkan dengan resiko fluktuasi harga sahamnya. Brand yang beli di pucuk tutup buka, kata Andri. By the way ya begitulah, makanya jangan beli di pucuk. Oke, aku mau review ADMR yang juga sempat aktif beberapa hari terakhir. Masih belum ada watchlist lagi. Ada satu watchlist di morning briefing M-Trade besok. Tapi untuk trading kita lebih waspada. ADMR ini patternnya mirip banget kayak MDKA. Dimana kemarin ada pattern kayak gini nih, MDKA-nya cukup menarik. Tapi nyatanya breakdown juga gitu. Tapi kita wait and see aja dulu ya. Jadi ADMR
Harga batu bara kokasnya diprediksi tetap tinggi hingga akhir tahun. Kenapa? Karena adanya stimulus besar dari Tiongkok sebesar 1 triliun yuan. Meskipun harga batu bara kokas dari Australia saat ini turun karena meredanya gangguan pasokan, ini tetap ada stimulus dari China gitu. Kita memperkirakan tuh laba bersihnya ADMR akan lebih baik di kuartal keempat tahun 2023 ini. Dan proyeksi laba bersihnya sekitar 16% dan 12% tahun depan. Jadi kalau kalian nanya window dressing bakalan ada nggak sih? Kalau jawaban dari aku, window dressingnya sudah terjadi sejak kemarin dari tanggal 2 November kemarin. Dan jadi market rame itu cuma 2 November, 3 dan 4. Setelah itu tanggal 14 tanggal 15 November ini habis pengumuman suku bunga yang pertama, ini habis pengumuman inflasi Amerika yang hasilnya lebih bagus daripada ekspektasi, dan di sini turun karena The Fed bilang masih akan naikin suku bunga lagi. Ini IHSG. Kesimpulannya gimana sih? Normal aja, masih akan turun, normal correction, dan masih akan sideways. IHSG di November itu diperkirakan bisa kembali ditutup sekitaran level 7016, dan di Desember bisa sampai ke berapa nih? Optimis banget sih di 7100, tapi kalau perkiraan aku ya nggak akan lebih dari itu gitu. Emang kenapa sih UNTR pada minta UNTR? Sebentar ya, aku mau bahas Adaro dulu setelah bahas ADMR. Jadi aku mau bahas Adaro Energy. Patternnya tuh ini dia belum keluar dari downtrendnya, dan pas lagi kena resisten dari downtrend lainnya di sini, sehingga agak-agak rawan untuk ada koreksi lagi atau turun lagi. Resiko terbesar Adaro tuh pada harga jualnya dia tuh yang lemah gitu, tapi bisa diatasi oleh perusahaan dengan adanya efisiensi biaya dan juga produksi yang lebih tinggi. Nah, kalau jangka panjang, diversifikasi bisnis Adaro ini di bidang batu bara metalurgi, bisnis aluminium, dan EBT itu mendukung prospeknya dia gitu. Walaupun terdapat tekanan dari harga batu bara globalnya, jadi Adaro masih bisa agak-agak turun dalam jangka pendek. Technical jangka pendek bisa turun, tapi fundamental perusahaan tetap kuat dengan manajemen utangnya tuh cukup bagus dan potensi imbal hasil sekitaran 12% untuk dividen di masa mendatang. Cakep. Oke, terus kemudian kita akan review BRPT yang dimana tadi kita udah review brand, pada nanyain tentang BRPT. Sebentar ya. Tunggu sebentar. Bentar ya. Oke. Ya, jadi BRPT-nya saat ini lagi turun. Kemarin candle-nya lumayan, dan ini kenapa nggak dijual sih? Sebenarnya karena nggak direkomendasi jual karena dekat banget dengan support di 965, dan ada potensi pantulan gitu ya. Tapi ya kita wait and see dulu aja, jangan masuk dulu di sini, lebih ke arah wait and see untuk jangan masuk ya. Oke, terus kita mau lihat MDKA. MDKA kabarnya gimana nih abis breakdown? MDKA ini dia rugi 23,77 juta pada kuartal 3 2023. Ini beda jauh dengan laba sekitaran 69,19 juta US dollar pada periode yang sama tahun lalu gitu. Jadi setahun yang lalu. Nah, pendapatan MDKA sendiri sebenarnya melonjak jadi 1,17 miliar US dollar, naik 86,92% dari tahun sebelumnya. Ya, tapi masih rugi gitu. Penjualan emas, perak dan lainnya ke pelanggan ekspor dominan mencapai 725,74 juta. Nah, meskipun dia tuh pendapatannya naik banyak, tapi bebannya dia atau biayanya tuh juga melonjak sangat tinggi, termasuk beban pokok pendapatannya naik 118,2%. Itu
jadi 1,05 miliar gitu. Jadi beban keuangannya dia atau beban bunga ya, beban keuangannya dia tuh juga meningkat drastis sekitaran 156,38%, karena tingginya suku bunga juga kenaikan suku bunga obligasi gitu. Jadi meskipun demikian ada pendapatan keuangan dari transaksi tertentu juga. Ini ya sih MDKA ini turun karena result laporan keuangannya agak kurang bagus gitu. Oke, terus UNTR belum dibahas, bentar aku masih mau komenin Bevin yang lagi ada transaksi nego cukup besar ya. Jadi Bevin ini lagi dikoleksi oleh Anti-Asian Discovery Master Fund gitu. Jadi Bevin ini merupakan perusahaan pembiayaan atau finance itu yang dimiliki oleh Pak Boy Thohir ya, dan juga Jerry Eng yang Arto, Boy Thohir kakaknya Pak Erick Thohir gitu. Tren turunnya Bevin ini mulai mereda dan ada transaksi negosiasi lumayan gede. Kenapa? Karena Anti-Asian Discovery Master Fund itu terus menambah saham Bevin. Dan data Bloomberg ini juga menunjukkan bahwa fund ini tuh punya portfolio total sekitaran 2,9 triliun rupiah per 31 Oktober 2023. UNTR, baik. Yuk kita lihat UNTR ya. Simpel aja, UNTR United Tractors-nya masih turun karena kita ngelihat harga batu bara itu normalized banget ya, dan belum ada tanda-tanda yang positif untuk laporan keuangan. Jadi trennya masih turun, wait and see dulu aja. Kenaikan UMP jadi sentimen positif atau negatif buat pemilik usaha dan investor. Kalau buat pemilik usaha pastinya menjadi sentimen negatif. Tapi kalau kita perhatikan kenaikan upah minimum atau UMP, UMP itu memberikan satu dampak positif di mana meningkatkan daya beli masyarakat, dan itu akan mendorong perekonomian juga bergerak semakin bagus gitu. Jadi memang ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Oke. INTP, ada yang nanya INTP, sebentar ya, INTP. Yuk kita review INTP. Jadi dia lagi turun dekat area support saat ini. Volume penjualan Oktober itu naik 15,5% year on year pada bulan Oktober 2023 kemarin. Naiknya tuh kenceng banget, terutama penjualan semen kantong tumbuh 14,9% dan semen curahnya naik 17%. Jadi pertumbuhan dari INTP ini, pertumbuhan penjualannya dia tuh itu didorong oleh peningkatan penjualan di Jawa sebesar 16,7%, sementara di luar Jawa naik 13,4%. Nah, tapi pangsa pasar INTP ini agak turun ke 25% karena pertumbuhan nasional yang lebih kenceng ya, naik 18,3%. Dan kalau dihitung secara kumulatif selama 10 bulan pertama 2023, market share INTP ini naik loh, dari 25,6% tahun lalu ini jadi 27,4%, sehingga ada sentimen positif buat INTP di sini. Dan ya kita lagi wait and see buat INTP ya. Saat ini dia juga lagi giat ngejar akuisisi penuh PT Semen Grobogan untuk efisiensi distribusinya dia. Emang bener Bakul Cengkaruk bilang INTP udah dekat support. Oke. By the way, kalian luar biasa, kalian rajin banget ngikutin edukasi saham setiap hari meskipun marketnya sepi. Dan kalau market sepi yang nonton 1.600-an, kalau market lagi rame 2.000-an, kalian tetap setia nonton, semangat. Sangat bagus sekali, kenapa? Karena kalian ngikutin satu cycle penuh gitu. Oke, kita bicara tentang Inco ya. Mind ID kuasai 34% saham Inco. Sumitomo jual 14% saham ke Mind ID, cuman trennya masih turun. Jadi wait and see dulu. Oke, ASII valuasi murah, udah aku bahas di IG Live 2 hari kemarin, lumayan detail. Jadi lihat aja yang 2 hari yang lalu di YouTube aku. ICBP, aku mau review ICBP. Penjualan mie instannya masih cukup
bagus jadi andalan dan naik sekitaran 6,6%, valuation agak-agak terdiskon dikit, bisa sekitaran 28,48% dari rata-ratanya gitu. Oke, bahas Pegas dan PGEO. Baiklah, aku akan mulai review technical. Geng sekalian follow YouTube aku, YouTube Ellen May. URL-nya aku udah ganti sih. Pokoknya cari aja YouTube aku, subscribe. Karena aku mulai banyak kasih ilmu-ilmu di YouTube gitu. Dan mungkin start bulan depan lah ya, aku akan mulai kasih pengenalan dasar tentang US market, kripto dan lain-lain supaya teman-teman bisa mengantisipasi risiko di situ. Tapi tetap kita utamanya di saham Indonesia ya. Jadi jangan distracted dulu ke sana buat yang masih pemula. Very high risk. Oke. Pegas, yuk Pegas. Pegasnya masih downtrend kayak gini nggak bagus. Ini patternnya kayak inverse flag. Ih, seneng ya US market. Emang kalian bisa bangun malam-malam. BCA bagus, dikasih diskon beberapa hari dan masih murah. BSKT wait and see dulu. YouTube-nya bagus, thank you. Mau kasih saham. Loh, kalau aku kan bebas bahas apa aja, Pak. Ayo ijo, kan bukan di M-Trade. Bisa Miss pas insom bahas saham USA ada yang syariah nggak? Udah saham Indonesia aja lah syariah, aneh-aneh. Oke, SMRA-nya dia berpotensi membentuk inverse head and shoulder 1, 2, 3. Shoulder kiri, tengah, shoulder kanan, twing. Oke deh. Oke, AMMN. Naik tinggi, wait and see. Ini udah distribusi beberapa hari terakhir, jangan dikejar. HMSP, dia naik cuman sementara doang, jatuhnya lebih kencang daripada naiknya, wait and see dulu. Ya, review market. Perkiraan saya di Desember ini, mau perkiraan yang jujur atau perkiraan yang menghibur? Kalau perkiraan yang jujur, di Desember dari awal sampai nanti akhir Desember market masih akan sepi. Jadi kalau kalian tanya window dressing ada nggak? Window dressingnya udah terjadi. Kecuali ada berita tentang suku bunga atau inflasi Amerika yang lebih bagus daripada ekspektasi. Kenapa? Karena sebenarnya yang dinanti oleh investor-investor besar itu ya cuman the Fed gitu. Jadi ya window dressingnya udah gitu. Mungkin naiknya nggak akan banyak lagi gitu. By the way, Sabtu nanti akan dibahas lebih detail sama Coach M-Trade dan ada aku juga sih. Cuman Sabtu nanti aku nggak bisa join lama-lama untuk cuantastiknya karena anak aku kepilih ikut TED Talk, yay, TED Talk, student TED Talk di Surabaya, yay, doain ya bisa lolos, bisa menang gitu. Anyway, dari Lugina Suryana Jaya dari Januari kan market sepi Miss, iya bener sih. Kali ini makin sepi lagi. Aku ekspektasinya kalau suku bunga udah mulai bertahan, nggak naik, itu market bakalan rame. Ternyata masih sepi juga gitu. Jadi ya oke lah, banyak banget request untuk explore instrumen lain, aku akan mulai explore, oke? Karena ini udah masuk masa liburan kan bentar lagi gitu. Miss, ramalan IHSG besok dong. Ramalan Miss selalu benar. Aduh, besok ya. Kalau udah nanggung begini sih ngeramalnya nggak gampang nih. Kemarin kan bener gara-gara ini kan udah deket resisten, ya kan. Ini ngeramal di sini naik pas di tanggal 1 November. Waktu itu aku lagi IG live, yang IG live-nya tuh koneksinya jelek banget kan. Aku taruh di YouTube, jadinya besok bakalan naik nih, naik beneran karena suku bunga ditahan. Terus kemudian di sini inflasi lebih bagus, kemudian naik lagi gitu.
Ya, jadi yang pas lemot internetnya yang di sini deh, yang 14. Di sini juga karena udah dekat resisten. Ini dekat support kayak gini, ini besok bakalan sideways aja sih, besok bakalan masih sepi di level 6879 sampai 69-an. Jadi kalau ditanya naik atau turun, lebih ke arah turun, terus kemudian geraknya kayak flat gitu, stagnan. Jadi ngikutin gambar ini. Mungkin turun dikit, nutup gap sampai ke 6877. Tapi nggak perlu mikirin IHSG lah ya, nggak penting sih. Kalau aku lebih mikirin ke saham-sahamnya aja. Aduh, pada nanyain PGEO, wah udahlah, ini udah goodbye my love. Bye-bye PGEO-nya. Jadi jangan trading kalau nggak bisa baca trend. This one, bye-bye ya. Jadi ini kalau di hold bakalan turun lagi. Veronica Sahulata, kalau sepi saham bakalan turun ya? Enggak juga, kadang flat-flat aja, sideways aja. Miss, di M-Trade masukkan rekom gold dong. Di M-Trade nggak boleh ya. Bisanya di YouTube nanti, di YouTube aku akan share di YouTube. Oke, untuk analisis yang lain-lain. Kalau bukan rekomendasi, di M-Trade kita ngebahas emas, suku bunga, US dollar, semuanya tuh bagian dari analisis makro. Gitu sih, semoga bisa bermanfaat ya teman-teman semuanya. Arto gimana? Satu lagi pertanyaan, Arto bakalan bisa ada turun koreksi mungkin sampai level 2070-an, 2200 2070 naiknya udah signifikan dan udah mulai divergen. Gaspol. Langsung cus ke YouTube, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu besok di morning briefing besok, dan juga Sabtu ada cuantastik bareng dengan tim coach M-Trade. Aku menyapa sebentar karena anak aku kepilih TED Talk untuk student. Yay. Thank you semuanya. Selamat malam. Good night.